Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita buka puji dan sembah kita doa. Doa kita dalam pada kebenaran Kristus dan nama pada pikiran Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih ya Bapak untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa ya Bapak. Terima kasih karena Engkau sungguh-sungguh mengasihi setiap kami ya Bapak. Terima kasih Bapak karena Engkau telah mengampuni kami ya Bapak akan semua kesalahan kami. Terima kasih karena Engkau setia ya Bapak. Terima kasih karena Engkau tidak pernah lelah-lelah yang mendengar setiap doa kami, setiap pujian kami, setiap penyembahan kami ya Bapak. Terima kasih karena Engkau tidak lelah. Apa yang berkenan dan apa yang sempurna di matamu, di hadapannya. Biar kami mulai sungguh-sungguh hidup menyenangkanmu. Biar mata hati kami boleh tertuju hanya padamu ya Bapak. Ya dalam setiap perbuatan, setiap pikiran, setiap kehendak kami ya Bapak, kami boleh semakin sirama dengan Engkau. Kami boleh menghina kami ya Bapak. Karena itulah kerinduan kami yang paling terdalam. Karena itu ya Bapak, kami hendak menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hati. Tuhan, ku serahkan hatiku. Ku mau berikan semuanya Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan Engkau tulus selalu, agar ku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan. Hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
Oke. Itu aja dari Bella. Oke, thank you Bel sama teman-teman. Ada Jelau, ada Glenda, ada Calvin sama Bella juga di dalam video itu tadi. Oke, teman-teman, selamat datang lagi. Sekali lagi baru tadi ada yang beberapa yang join di tengah nyanyian. Malam ini kita kedatangan tamu yang jauh juga. Minggu lalu kita datangan Diakon Adi, sekarang kedatangan Romo Albertus Joni. Dia dari Milwaukee ya tadi ya, Wisconsin ya. Tadi dapat ide untuk undang Romo Joni itu karena beliau beberapa kali bawain sesi di teman-teman yang kali ada tuh nama Romo Albertus Joni. Terus juga mau di Instagram, di Romo juga sama dan anak, jadinya kepikiran untuk tapi benar-benar sih tanpa lagi sangat virtual. Halo, selamat malam teman-teman. Malam Romo. Malam Romo. Ya, Malam Romo. senang berjumpa ya dengan teman-teman dari Paroki Satora, dengan komunitas Panen. Terima kasih sudah diundang, Michael, untuk berbagi. Jadi, apa yang akan Romo bagikan pada hari ini sebetulnya sederhana, semua sudah tahu. Hanya mari kita ambil waktu untuk lebih mendaratkan, meresapkan, membatinkan di dalam hati kita, supaya menjadi disposisi untuk tindakan kita. Maka mari teman-teman, ini Romo langsung mulai ya. Waktu saya berapa menit tadi? 30 menit ya? Kita punya waktu sampai setengah 10. Jadi kira-kira masih lebih 1 jam lebih. Oke, baik. Saya share screen ya. Baik. Oke, can you guys see this? Bisa ya? Bisa lihat ya? Oke, baik. Teman-teman, pada kesempatan malam hari ini, kita akan berefleksi tentang ini, tentang care, tentang care itu apa? Memberi perhatian ya, memberi perhatian tapi dalam lanskap human vulnerabilities. Jadi saya ingin membawa teman-teman masuk dalam refleksi ini karena memang saya pikir sebagai komunitas baik kalau kita sesekali merenungkan ini, merenungkan kerapuhan kita, merenungkan kerentanan kita. Dan lebih dari itu bagaimana kita bisa menanggapinya sebagai kesempatan untuk saling peduli satu sama lain. Jadi ini gambar yang sangat terkenal. Mungkin teman-teman sudah pernah tahu ya, ini gambar Pope Francis dari tahun 2017. Kalau saya tidak salah, ini adalah foto Pope Francis memeluk seorang pria yang sudah renta dan wajahnya itu disfigured, gitu ya, wajahnya itu terkena penyakit kulit yang cukup parah. Tanpa ragu-ragu beliau memeluk, mencium, dan memberkati. Ini gambar ini sangat ikonik, teman-teman. Jadi tidak perlu banyak cakap, kita masuk ke refleksi kita. Kalau tidak kenal, maka tidak sayang ya. Maka kita bersayang-sayang dulu. Saya Romo Albertus Joni, SCY, sungguh Romo. Karena saya mirip ini ya, koko-koko glodok. Jadi saya Romo dalam kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus, SCJ, Sacerdotes Cordis Jesu. Jadi bukan SY ya, kalau SY itu Societas Yesus, Serikat Yesus. Saya SCJ, Imam-Imam Hati Kudus Yesus. Pusatnya di Indonesia ada di kota Palembang. Jadi sebagian besar SCY itu datang dari Sumatera. Lalu apalagi moto saya, Veritas Vos Liberabit, Yohanes 8 ayat 32, kebenaran akan memerdekakan kamu.
Saya lahir di kota kecil, di kota Jambi, di Sumatera, November tanggal 16, 1985. Jadi kalau ditanya mengapa rambut Romo putih semua, ya karena penuaan dini. Saya mendengarkan dosa umatku terlalu banyak. Lalu apa lagi? Saya kaulu pertama 2006, lalu kaulu kekal saya 2011, tabisan imamat saya 2014. Semua di bulan Agustus. Jadi bulan Agustus itu sangat berkesan untuk saya karena selain merayakan banyak banyak peringatan membiara imamat, juga ini bulan di mana saya beberapa kali putus dengan mantan saya. Apalagi. Terus saya pendidikan initial formation di Jogja, BA dan Master di Teologi di Jogja, lalu MA in Philosophy di Marquette University. Sekarang saya sedang program doktoral di filsafat di universitas yang sama, ini sekolahnya Yesuit, Marquette University Milwaukee. Tidak gede-gede banget, kampusnya cuma 14.000 students, tapi cantik karena kota Milwaukee itu cantik. Jadi silakan teman-teman yang datang berkunjung, mengunjungi saya, nanti saya ajak jalan-jalan ke stadiumnya Milwaukee Bucks, itu klub NBA-nya yang paling terkenal di sini. Sekarang saya konsentrasi studi filsafat moral, applied ethics, khususnya digital ethics. Saya belajar tentang ethics of big data, ethics of artificial intelligence. Disertasi saya akan seputar care, seputar bagaimana emosi dapat diaplikasikan sebagai landasan untuk beretika di dunia digital. Jadi itu tentang Romo Joni. Bisa cek IG saya Romo Koko atau Twitter saya Albertus_SCJ. Jadi saya beri 3 pertanyaan sebelum kita masuk ke sesi tentang saya kalau ada yang masih mau kenalan. Silakan open mic aja langsung ya. Kalau tidak ada, kita langsung masuk. Kayaknya bebas Romo. Bebas mau tanya apa aja. Sebenarnya penasaran Nggak ada kenapa Romo dipanggilnya Romo Koko tuh nama Instagramnya Romo_Koko. Jadi ketika saya masuk seminari, I'm the only one I was the only one Chinese person. Satu seminari 158 anak. Itu saya sendiri yang sipit. Jadi orang-orang panggil saya Koka Koko. Dan di keluarga karena saya anak pertama, dan yang mereka mama, papa, adik-adik panggil saya kan Koko juga. Jadi itu sebabnya saya dipanggil Koko, Romo Koko. Jadi boleh panggil saya apa saja. Sampai sekarang teman-teman saya masih panggil saya Kokoh gitu. Ya itu pertanyaan kedua. Ada? Tidak ada? Tidak harus ada. Aduh, saya kok Teman ada yang mau nanya? Jadi saya tuh sulit untuk serius ya teman-teman. Apaan? Kenapa ikut SCJ, Romo? Kenapa ikutnya SCJ? Karena Kenapa ikut SCJ? banyak anak mudanya atau kenapa? Karena SCJ itu yang paling baik. Wow. Wah. Di antara semua tarekat, SC itu yang paling baik. Kan sah kalau saya ngomong begini. Lebih baik mati sombong daripada mati minder, ya kan? Udah mati minder. Jadi saya memilih SC karena SC itu adalah dia menawarkan spiritualitas yang luar biasa. Saya pikir seluruh spiritualitas Kristiani itu bisa berpusat dalam satu kata, yaitu hati, cinta. Dan itu kita tidak perlu ikut Ignatius atau tidak perlu ikut Fransiskus. Kita langsung ke inti spiritualitas, cinta. Dan itu hanya dimiliki oleh SC. Yeah. Sombong. Pertanyaan terakhir. Di Jakarta, parokinya di ini nih, di mana? Apa namanya itu? Yang di Otista? Kok lupa saya? Antonius. Antonius Padua di Jakarta Timur. Jauh ya dari kalian ya? Kalian di Bojong. Apalagi? Ada pertanyaan ketiga? Kalau tidak ada, kita lanjut.
Tak ada? Tak ada? Oke ya, next ya. Kita lanjut ke tema. Nah, teman-teman, kita akan bicara dulu tentang apa itu apa vulnerable ya. Saya mungkin cerita ketika saya liburan Desember kemarin, saya sempat pulang ke rumah, dapat cuti 3 bulan, lalu di rumah itu mama saya mengeluh sering sakit kepala, lalu saya ajak mami ke rumah sakit, ke Siloam, lalu di MRI, ketemu ada kista, ada satu kista tidak besar di otaknya. Jadi pada saat itu saya merasakan emosi yang bercampur. Sosok mami itu adalah sosok wanita yang tangguh sekali. Sosok wanita yang sangat tangguh. Membesarkan 3 anaknya, kemudian bekerja sepanjang hidupnya, banting tulang untuk anaknya. Dulu saya melihat ibu saya itu begitu tinggi, begitu besar, begitu kuat. Tapi ketika saya menemaninya ke rumah sakit dan menemukan dia ada kista di otaknya, saya mulai merasa betapa rentan hidup kita ya, betapa vulnerable hidup kita itu. Saya baru ingat bahwa mama saya itu tidak akan selamanya bersama saya. Sepertinya kan karena mama itu figur yang kuat, yang selalu tahan banting, saya merasa everything is gonna be okay, but it's not the case, right? Saya merasa bahwa ternyata mama tidak akan selamanya bersama saya. Di saat itu saya merasa merasa sedih, cemas, takut, karena dokter bilang mungkin ditunggu 2 tahun lagi, kalau membesar lalu harus dibuka tempurung kepalanya, lalu dioperasi. Ya, itu saya menyadari betapa vulnerable orang tua itu ya. Yang sebelumnya kita anggap kuat dan perkasa. Teman-teman juga mungkin merasakan hal yang serupa. Saya tidak tahu dengan kalian ya. Tapi minimal dengan saya itu perasaannya, aduh campur aduk gitu ya. Lalu saya itu mau kembali ke Amerika setelah pulang dari liburan, itu mami saya itu masih cengar-cengir, ketawa-ketawa gitu, seolah-olah tidak ada apa-apa gitu ya. Padahal ada kista di otaknya. Dan mami saya berusaha meyakinkan bahwa everything's gonna be okay. Ini cuman kantung berisi air, kata dia. Lalu ya saya pulang sambil merenungkan tentang apa itu vulnerability. Jadi it's something existential in my life ya. Kemudian pengalaman kedua ketika saya kembali ke Amerika beberapa bulan yang lalu dari cuti, saya mendapat kabar salah satu sahabat saya, Romo X, tugas di KAJ juga, itu mengundurkan diri dan pergi menikah dengan seorang wanita. Di situ saya terhenyak ya, saya kaget, saya terkejut karena tidak pernah menyangka. Di angkatan kami, Romo X ini yang paling mantap jiwa pokoknya. Di kapel, sering berdoa, meditasi, baca kitab suci. Tapi rupanya itu ya. Rupanya cinta itu memang bisa membutakan segala sesuatu. Ya, saya bisa mengerti ya pergulatannya, karena mungkin beliau belum pernah jatuh cinta, lalu tugas di kota besar seperti Jakarta, dan kemudian menemukan cinta yang lain gitu ya. Untungnya saya itu udah beberapa kali jatuh cinta ya. Jadi no problem lah. Minimal sekarang, nggak tahu nanti. Jadi itu mengagetkan saya betapa vulnerable itu ya. Bahkan untuk seorang yang kita anggap baik, suci, saleh, dia masih mempunyai kerentanannya, masih punya wilayah yang terlalu dalam untuk kita analisa dengan logika saja. Maka mari teman-teman, vulnerability ini sesuatu yang menarik untuk kita percakapkan. Vulnerability itu berasal dari kata Latin, vulnus, artinya luka,
sakit atau maim itu buntung. Buntung itu kalau tangannya kepotong, terus hilang, kakinya kepotong, amputasi hilang, maim ya. Tapi juga bisa bermakna bukan hanya fisik, tapi juga luka emosional. Luka emosional dan being assailable itu mudah tampak dominan sebagai bahan kritikan. Dan betul itu teman-teman, orang-orang yang vulnerable itu sebetulnya orang-orang yang yang seringkali tidak mau menunjukkan lukanya, tidak mau menunjukkan kelemahannya, tidak mau menunjukkan kerentanan hidupnya. Karena kita hidup dalam budaya professional culture itu ya, yang kadang-kadang bisa sangat toksik. Kita kan dibilang tuh kalau kamu kerja, kalau kamu terjun dalam dunia profesional, jangan bawa perasaan, tidak perlu main perasaan. Maka personal matters itu dianggap weak gitu ya, sebagai failing, kegagalan. Atau orang seringkali kan ngomong, lebay. Gitu. Benar nggak sih? Kalian mengalami nggak? Terutama yang sudah kerja. Kadang-kadang kalau kita merasa tidak sedang baik-baik saja, dan kita mengeluh, itu langsung dibilang dan dihakimi, lebay lu. Maka dari itu orang-orang zaman modern tidak mampu menghadapi vulnerabilities-nya dengan sehat. Akibatnya apa? Akibatnya orang-orang yang muda-muda seperti kita, yang hidup dalam professional culture yang toxic itu, memasang banyak topeng. Bahasa Yunaninya persona. Memasang banyak topeng untuk menyembunyikan lukanya. Untuk menyembunyikan kenyataan bahwa sebetulnya dia rentan secara fisik, secara emosi, secara kognitif, maupun secara komunal. Jadi ini cerita pengantar, semoga tidak terlalu berat. Nah, kemudian apa sih yang para filsuf katakan? Saya hanya ingin melihat teman-teman melihat, karena saya belajar filsafat ya. Jadi, saya ingin teman-teman melihat 4 kenyataan atau 4 realita di mana vulnerability itu biasanya hadir. Yang pertama itu ada physical vulnerability. Pernah nggak teman-teman itu melihat orang-orang disabled gitu ya? Kadang-kadang kita berpikir ya, apakah vulnerability-nya itu dipilih? Apakah dia memilih untuk dilahirkan sebagai seorang disabled gitu ya? Apakah dia memilih untuk dilahirkan dengan kelainan genetika tertentu? Atau teman-teman kadang merasa tidak pede dengan bagian tubuhmu, bagian fisik dari tubuhmu, ya kan? Ada yang merasa hidungnya terlalu mancung tapi ke dalam, ada yang merasa badannya terlalu gemuk. Saya sering kali bilang sio saya itu ada 2, sio kerbau sama sio Doraemon, untuk menutupi rasa rendah diri itu, ya toh? Dan kadang-kadang kita merasa tidak cukup cantik, sehingga kadang-kadang kita harus memakai macam-macam skincare. Wah, ini yang wanita-wanita, skincare itu wajib, Romo. Itu perintah Allah yang ke-11. Ya nggak apa-apa sih, merawat nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kita coba melihat itu, betapa kadang-kadang orang merasa tidak aman dengan dirinya, orang merasa insecure dengan kenyataan fisikal. Betul ya? Nah, kata Martin Heidegger, seorang filsuf yang sangat terkenal, dia bilang kita itu tidak memilih kenyataan atau realitas fisik kita di tengah dunia. Kita itu dilemparkan di tengah dunia. Dan sejak kita terlempar ke tengah dunia, kita sudah dibatasi dengan aneka vulnerability yang nanti akan berpuncak pada yang namanya mortality atau kematian. Jadi semua yang kumpul di Zoom malam ini, semuanya, saya, Michael, siapa lagi? Ada Joy, ada Biondi, ada Evelyn, semuanya akan berujung di tempat yang sama. Kalau memilih dimakamkan di tanah, itu 2 kali 1 meter. Kalau memilih di tempat perabuan, ya paling segede gelas saya ini. Kita akan berujung pada realitas yang sama, mortality.
Lalu vulnerability yang kedua itu di emotional realm, gitu ya. Emotional vulnerability. Pernah nggak teman-teman melihat orang yang dimakan oleh dendamnya, oleh kemarahannya? Pernah nggak? Orang-orang yang pernah dilukai di masa lampau dan tidak bisa keluar dari pengalaman luka itu. Ambisinya selalu adalah balas dendam. Wah, itu memang kekuatan luar biasa ya. Kita kadang vulnerable juga secara emosional karena kita punya luka di masa lalu. Sering-sering ini diakibatkan karena luka di masa lalu. Saya ingat ketika Yohanes Paulus kedua tahun 2001 itu mengunjungi Yunani. Orang-orang Yunani itu memprotes kedatangan Paus Yohanes Paulus kedua. Alasannya kenapa? Karena pada setahun abad ke-13 tahun 1200-an ketika tentara perang salib dari Roma mau menuju ke Tanah Suci, itu lewat Yunani, kota mereka itu dijarah, dirampas habis-habisan. Dan rupa-rupanya luka selama 800 tahun itu tidak selesai-selesai. Sampai hari ini semacam ada gesekan antara gereja barat dengan gereja timur. Kau bayangkan, sudah 8 abad, men. Apalagi kita yang dilukai baru sekian tahun yang lalu, ya kan? Itu pasti rasa panas itu membara di hati. Nah, kata Husserl, seorang filsuf dari Jerman, emotional vulnerability ini sebetulnya apa ya? Sebetulnya datang dari kegagalan orang untuk bracketing, untuk menaruh emosinya di dalam tanda kurung. Jadi kegagalan menunda emosi di dalam tanda kurung ini membuat kita itu membuat lompatan, sehingga kadang-kadang kita emosinya tidak dikontrol. Kalau emosi kita itu bisa dikurung dalam epoke atau dalam bracketing, itu ada suspension of judgment, ada delay di sana. Mengapa? Saya bertanya diri, mengapa saya marah? Untuk apa saya marah? Apa yang menyebabkan saya marah? Tapi kadang-kadang orang yang sudah dipenuhi dengan emosinya, itu tidak bisa lagi meletakkan amarahnya dalam tanda kurung. Coba deh teman-teman, ketika kamu marah, ini trik yang sering saya pakai. Ketika saya merasa jengkel atau marah, saya akan bertanya, untuk apa saya marah? Mengapa saya marah? Kepada siapa saya marah? Dan biasanya itu akan sedikit banyak meredakan amarah saya. Bisa dicoba ya nanti ya. Kalau yang wanita mungkin agak lain ya. Sistematika berpikirnya semakin banyak dipikir, semakin banyak ditanya, semakin besar amarahnya. Enggak, nih. Nah, semua kalian nggak bosan ya dengerin saya ya? Soalnya saya nggak denger feedback-nya nih. Kalian tuh beberapa hidupin aja supaya saya bisa dengar feedback kalian gitu loh. Hidupin aja mic-nya. Kita nyantai kok, ini nggak serius-serius. Nah, jadi yang ketiga ini realm-nya itu cognitive atau cognitive vulnerability. Kita lihat ada banyak orang yang attach dengan keyakinan tertentu ya. Dia attach dengan habitus tertentu atau kebiasaan tertentu. Dia dikendalikan oleh habitus atau dengan keyakinan tertentu. Maka ini juga sebuah bentuk vulnerability. Misalnya kita bicara contoh konkretnya cognitive vulnerability ini soal attachment. Bagaimana seseorang itu lekat, punya kelekatan, kelekatan itu apa? Attachment ya. Attachment itu apa bahasa Indonesia? Ya kelekatan ya, ketagihan tertentu gitu. Ada orang-orang yang hobi tidak terkendali. Ya, lalu hobinya nge-game misalnya. Lalu game online setiap hari sampai wasting time gitu ya. Kata Santo Thomas Aquinas, kelekatan-kelekatan macam itu sebetulnya baik. Hanya kadang rasio itu menipu kebaikan itu menjadi kelekatan. Jadi kata Santo Thomas Aquinas, semua manusia diciptakan kodratnya itu baik, sehingga
apapun yang kita lakukan itu sebetulnya kita anggap baik. Tapi belum tentu kebaikan yang kita anggap baik itu sejalan dengan kebaikan yang telah ditetapkan oleh hukum Tuhan dan oleh hukum alam. Jadi, ya itu, kata Santo Thomas Aquinas, semuanya itu baik. Hanya kadang-kadang kita menjadi lekat karena rasio kita itu salah menerjemahkan yang baik itu. Yang baik itu lalu tidak menjadi sesuai dengan kebaikan Tuhan. Wah, jadi filsafat ini ya. Tapi nggak apa-apa, ini supaya teman-teman punya cakrawala sendiri tentang sedikit pemikiran-pemikiran Santo Thomas Aquinas. Jadi misalnya teman-teman yang punya kelekatan dengan bokep misalnya, dengan porn, itu baik. Itu baik karena ya itu bagian dari nature kita. Tetapi dia menjadi tidak baik karena tidak sesuai dengan hukum alam, tidak sesuai dengan hukum Allah. Tapi Santo Thomas bilang, apakah baik? Ya, tampaknya baik bagi otakmu. Maka kita yang hobi bokep, terutama yang cowok-cowok, kita punya 1001 alasan untuk tidak berhenti. Betul kan? Lalu disuruh berhenti alasannya banyak. Ya kan? Kenapa saya tahu? Ya karena saya juga cowok. Kemudian, ya, yang terakhir, communal vulnerability. Kalau communal vulnerability ini contohnya apa ya? Ada orang-orang yang memang rentan secara komunal. Kalau teman-teman lihat misalnya berita tentang rasisme, ada terjadi di mana-mana, itu karena memang ada kelas-kelas tertentu atau komunitas-komunitas tertentu yang memang distrukturkan oleh masyarakat menjadi rentan. Nah, contohnya yang kita tahu ya, yang kulit hitam misalnya ya, teman-teman kita, saudara-saudari kita yang kulit hitam mengalami rasisme terstruktur misalnya. Dan Habermas mengatakan bahwa ada constitutional insecurity. Jadi sejak dia lahir, dia sudah lahir dalam struktur yang insecure. Sejak dia lahir, sejak dia gitu ya, ya, itu dia sudah memiliki insecurity secara sosial. Nah, contohnya kalau di Indonesia, teman-teman yang dari keturunan Tionghoa misalnya, itu sering juga mengalami judgment yang tidak adil, ya kan? Saya ingat dulu ketika saya masih frater itu saya ditugasi untuk jadi seksi ternak. Saya ketawa sendiri kalau dengar. Jadi saya mengurusi ratusan kelinci punya biara. Jadi di biara itu pelihara ayam, kelinci, ayamnya ratusan, kelincinya ratusan. Kalau ayam mah gampang, tinggal lu beli jagung, beli pelet, kasih makan. Kelinci ini repot karena mereka harus makan yang hijau-hijau. Dan Romo itu harus, waktu saya masih frater ya, belum segede ini, belum segemuk ini. Jadi saya kemana-mana naik sepeda, bawa karung. Ngarit, men! Ngarit di kebun-kebun dan di kuburan-kuburan, karena di kuburan tuh jarang ada orang bersihkan, jadi banyak rumputnya. Jadi tiap kali saya ngarit di kuburan, saya lompatin kuburannya satu-satu. Permisi mbah, permisi mbah. Lalu saya ambilin rumputnya, saya bawa pulang pakai sepeda. Ya lu kebayang ya, sepeda-sepeda zaman Belanda gitu ya. Nah, kalau di Jogja nanti ketemu, lihat banyak frater-frater pakai sepeda masih model zaman Belanda gitu. Kemudian ya itu yang menarik, ketika saya sudah keluar menuntun sepeda dengan satu karung rumput, ada anak-anak itu teriak gitu ya. Ma, ada Cina ngarit, Ma. Aduh, itu saya terluka sekali, dalam sekali rasanya. Jadi ini contoh communal vulnerability. Kata Habermas, kita itu terekspos secara reciprocal. Jadi kita itu hadir di tengah dunia dan menjadi vulnerable karena apa? Karena social constitution kita. Jadi kita tidak memilih kadang-kadang. Nah, sekali lagi ada 4 jenis vulnerability. Ini singkat-singkat aja Romo sampaikan ya. Physical, emotional, cognitive, communal. Kalian nangkep ya? Kalau ada yang nggak jelas, langsung tanya. Boleh. Oke? Nangkep, Romo.
Jelas orang. Nangkap kok ya. Iya. Satora pinter-pinter. Mau lengket banget nangkapnya nih. Lucu, Romo, lucu. Kok lucu? Gue bukan stand up nih, ngajar. Oke. Nah, Romo kan terus duduk nggak stand up. saya kalau berdiri lucu, pakai kolor cuman soalnya. Oke, baik. Kita masuk ke what Bible says, oke? Saya minta teman-teman kalian punya kitab suci nggak sih? Punya kan? Ya, Punya. Yuk buka Markus bab 5 ayat 21 sampai 45. Itu kalau misa boleh pakai iPad nggak sih? Baca Bible-nya, baca Injil. Boleh, kalau boleh kalau ngomong pakai iPad boleh. Pernah ya di Satora? Romonya misa, Injilnya dari iPad gitu. Pernah? Ada teks misa Romo, jadi bacanya udah lengkap. Oh. Asik juga ya. Inilah iPad Tuhan kita, gitu. Baik. Udah ketemu belum? Ya. Saya minta salah satu baca tapi pelan-pelan, jangan buru-buru. Markus bab 5 ayat 21 sampai 45. ada Vicky ya? Vicky yang hari ini bertugas ya? Iya. Yuk, Semuanya baca Romo dari pelan-pelan. 21 sampai 45. Oke. Ini Pelan-pelan ya. oke. Ya, saya minta teman-teman yang mendengarkan, Mm-mm. nanti kalian perhatikan ya, ini bagian ini namanya sandwich Santo Markus. Ini bagian ini sangat terkenal. Disebut sandwich karena ada dua cerita berbeda yang diselipkan di tengah, lalu nanti akan kembali ke cerita awal. Nah, kalian perhatikan itu. Lalu ada kode-kode rahasia di dalamnya. Ada angka, kemudian ada, nggak usah saya sebut deh, nanti kalian dengarkan sendiri. Ya, yuk baca yuk. Oke. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Oke, sampai situ. Jadi Ya. siapa yang minta? Siapa yang minta? Ya, Irus. Yairus. Oke, dia minta apa? Datang. Anak Kita sakit. sembuhin anaknya. Minta Yesus datang. Sembuhin anaknya, betul. Sembuhin anaknya supaya anaknya yang hampir mati sembuh, gitu ya. Ini cerita pertama. Baca ayat 24 dan seterusnya. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah Ini yang Romo mendengar- bilang tadi. Ini yang Romo bilang tadi, sandwich-nya. Jadi ini ada cerita baru. Tiba-tiba masuk seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan, dan berapa lama dia mengalami sakit pendarahan itu? 12 tahun. 12 tahun. Catat ya, 12 tahun. Ini menarik ini teman-teman. Ladies, kalau kalian itu sedang dapat tamu bulanan, itu rasanya kan tidak nyaman ya. Walaupun hanya berapa sih? 3-4 hari. Saya punya adik perempuan, jadi saya kurang lebih tahu. 3-4 hari biasanya lebih. It depends ya. Tapi di Iya. sini 12 tahun. Oh my. Itu, aduh, nggak kebayang ya. Dan jangan lupa bahwa sakit pendarahan dalam tradisi Yahudi, kalau seorang wanita mengeluarkan darah dari rahimnya, maka dia dianggap najis, dia dianggap tidak bersih. Maka setiap dapat tamu bulanan, biasanya para wanita itu harus menyucikan dirinya. Setelah melahirkan pun demikian. Jadi
ada namanya ritual penyucian. Dianggap najis dalam tradisi itu pada saat itu ya. Sekarang sih tidak lagi. Tapi tradisi Yahudi menganggapnya demikian. Jadi 12 tahun dia diceraikan dari komunitasnya, dia diceraikan dari orang-orang terdekatnya, dia diasingkan oleh agamanya, dan lebih dari itu habislah harta pribadinya. Dan bahkan ia tambah parah. Engkau lihat vulnerabilities-nya itu berlapis-lapis di sini. Oke? Lihat ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Stop. Nah, teman-teman lihat sampai sini. Perempuan ini dengan semua kerentanannya, dengan semua insecurity-nya, dengan semua kelemahannya, penyakitnya, dengan semua kenyataan bahwa dia diasingkan, bahwa dia tidak punya harta lagi, dia tinggal punya iman, dan dia percaya kalau aku sentuh ujung jubah Yesus, aku akan sembuh. And it happened. Dan terjadi sesuai dengan imannya. Isn't it beautiful? Dan lucunya, Tuhan Yesus di tengah kerumunan orang banyak bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Ini pertanyaan ini membuat Yesus diketawai oleh para murid. Para murid bilang, "Tuhan, bagaimana engkau dapat bertanya siapa yang menjamah jubahmu? Orang engkau dikelilingi kerumunan orang seperti ini, malah tanya." Saya bayangkan ya, Yesus saat itu diketawai karena pertanyaan ini tidak masuk akal gitu. Maka teman-teman, Yesus sebetulnya bukan bicara pada kerumunan. Dan dia Allah Maha Tahu, dia tahu siapa yang menyentuhnya. Dia berbicara pada wanita itu, agar wanita itu keluar dari vulnerability-nya. Agar dia keluar dari kelemahannya. Agar dia menunjukkan kepada dunia bagaimana Allah berkarya lewat vulnerabilities-nya. Lalu Yesus berkata demikian. Lalu ia memandang sekelilingnya, silakan ayat 32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Dan ini adalah deklarasi Yesus yang membebaskan dia dari kenajisannya, yang membebaskan dia dari sakit penyakitnya, yang membebaskan dia dari ketakutannya, dari rasa gemetarnya. Yesus angkat perempuan ini yang sebelumnya merasa tidak berdaya. Yesus angkat perempuan ini yang sebelumnya sakit. Yesus angkat perempuan ini lebih lagi dan mengatakan, "Pergilah engkau dengan selamat. Sembuhlah engkau dari penyakitmu." Nah, mulai ayat 35, kita akan beranjak ke roti lapis yang kedua. Kita akan masuk lagi ke cerita di awal, di mana Yairus minta tolong kepada Yesus. Silakan dibaca, 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta,
kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Lihat elemen yang sama ketemu lagi nih. Yesus diketawain. Di sini bukan hanya implisit, di sini menjadi eksplisit. Yesus ditertawakan untuk kedua kali. Kita sudah dengar ya, Yesus dibunuh, Yesus disiksa, Yesus Yesus dikata-katain oleh orang, tapi kayaknya di seluruh Injil baru kali ini ada eksplisit disebutkan Yesus ditertawai, Yesus diketawain oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. So, teman-teman, kenapa Yesus diketawain? Karena normal, orang anak ini udah mati, Yesus bilang, enggak mati, tidur. Nah, saya tantang kalian itu pergi ke rumah duka, lalu katakan kepada keluarga yang sedang berduka, tenang, orang ini tidak mati, tidur. Kamu yang dimasukin ke peti mati berikutnya. Jadi betapa ya, orang sedang berduka, lalu Yesus ngomong anak ini tidak mati, dia hanya tidur gitu ya. Maka semua orang menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lanjutkan. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Bangunlah. Aku berkata kepadamu, bangunlah. Ini talitakum ini imperatif ya bentuknya bahasa Ibrani. Bangunlah, bangkitlah. Jadi ada otoritas ketika Yesus mengatakan bangunlah, bangkitlah. Jadi kalau teman-teman kalian pergi misa rombongan, orang-orang muda Satora, komunitas panen pergi misa bareng-bareng, kalau ada yang mulai goyang di tengah homili, senggol, talitakum, bangunlah. Ya, kalian sering nggak sih misa terus merasa ngantuk gitu? Iya, Apalagi Satora kan pakai AC ya. Kalian pakai AC nggak sih? Pakai AC. Kan gerejamu kan bagus tuh. Gerejanya dari batu pualam, mantap. Aduh, gereja Romo mesti pakai papan. Kalian kan pakai AC adem gitu ya. Pasti godaan untuk ngantuk dalam Ekaristi lebih terasa. Oke, kita lanjutkan dulu. Talitakum. Hai anak, aku berkata padamu, bangunlah. Ada otoritas di sana. Seketika itu juga. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Jadi, anak ini ternyata umur berapa? 12 tahun. Tadi perempuan itu yang sakit pendarahan umurnya berapa? Umurnya. Berapa lama dia merayakan? Dia mengalami pendarahan itu berapa lama? 12 tahun. 12 tahun. Ya kan? Jadi angka 12 dalam tradisi Yahudi, ingat ya, Injil Markus ini ditulis untuk jemaat Yahudi di Yerusalem. Jadi kalau Markus memasukkan angka-angka tersebut, itu ada sesuatu yang istimewa. Dalam tradisi Yahudi, angka 12 itu melambangkan campur tangan Allah, salah satu angka suci. Maka engkau bisa lihat suku Israel dalam perjanjian lama ada berapa? 12. 12. Lalu Yesus memilih murid-muridnya ada berapa? 12. Mahkota perempuan yang menginjak kepala naga itu ada bintang-bintang di atas kepalanya. Berapa bintang? 12 bintang. 12. Itu lambang kesempurnaan,
lambang campur tangan Allah. Mantan kalian ada berapa? 12. Nggak nyampe 12. Ngarep. Romo. Jadi 12 itu adalah lambang campur tangan Allah. Lambang Allah berkarya dan bekerja. Maka apa sih yang mau kita bicarakan di sini? Baik di dalam kasus penyembuhan wanita pendarahan, maupun di dalam kejadian Yesus menyembuhkan dan membangkitkan anak Yairus, kedua-duanya itu adalah vulnerabilities yang kita bahas tadi. Dia secara fisik vulnerable, dia secara emosi juga vulnerable, dia secara kognitif juga vulnerable. Orang-orang di sekitarnya menertawakan Yesus karena tidak bisa mengerti apa yang Allah rencanakan. Sehingga mereka judging. Mereka judgment Yesus dengan mengatakan, wah ini orang nggak bener ini rabi muda ini agak stres. Orang sudah mati dibilang tidur. Lalu ada juga yang lebih parah, yaitu communal vulnerability. Kita melihat bahwa keempat vulnerabilities ini hadir dalam cerita di Markus bab 5 ini yang baru saja kita dalami. Tetapi rupa-rupanya Allah bekerja di dalam vulnerabilities itu dan mengubahnya. Allah membalikkan keadaannya menjadi baik. Dan ini teman-teman, saya pikir sesuatu sebuah insight yang kita bisa pegang. Sebuah insight yang kita bisa dalami bersama. Kita bisa renungkan bersama. Bahwa vulnerabilities itu selalu ada. Tetapi Allah tidak berhenti hanya di sana. Dia turut serta. Kita lanjut. Pertanyaannya sekarang, Romo, lalu bagaimana ya kita bisa mulai untuk care? Bagaimana saya bisa menanggapi atau how do I respond to so many vulnerabilities around me? Jadi Romo menawarkan 3 hal. Ini sederhana, nanti kita bisa diskusi bersama. 1, be compassionate to the vulnerable, you and others. Be compassionate. Compassionate apa ya? Berbelas kasihlah, berulas asihlah kepada dirimu dulu. Dengan vulnerabilities-mu, dengan insecurities-mu. Kita semua itu punya wilayah-wilayah yang terlalu dalam untuk kata-kata. Kita semua punya wilayah di batin kita yang tidak bisa kita ungkapkan dengan bahasa. Kadang-kadang hanya bisa kita ungkapkan dengan diam atau dengan air mata. Wilayah-wilayah yang ketika kita tilik, kita kunjungi kembali, rupa-rupanya masih berdarah-darah. Maka kita setiap dari kita itu punya vulnerability. Dan kalau engkau berani memeluk dirimu dulu, berani memeluk lukamu, kalau engkau berani memeluk kenyataan bahwa dirimu sebetulnya tidak baik-baik saja, itu satu tahap untuk menjadi orang yang lebih care. Tidak mungkin ada orang yang bisa care dengan sesama kalau dia tidak lebih dulu compassionate kepada dirinya, kepada lukanya, kepada masa lalunya, kepada masa kecilnya. Dan ini benar ya, baik Yesus maupun BTS ini setuju dengan ini. BTS love yourself. Jadi ini sesuatu yang engkau bisa renungkan, teman-teman. Banyak orang berusaha membahagiakan orang lain tapi lupa membahagiakan dirinya sendiri. Benar? Banyak orang yang berusaha untuk menyenangkan orang tuanya tapi lupa untuk mencari makna bahagia itu sendiri bagi hidup. Banyak orang dibutakan oleh ambisi dari keluarganya tapi menjadi lupa dengan dirinya sendiri. Dan kita hidup di masyarakat Asia yang memang
penghargaan terhadap keluarga sangat kental. Saya merasa diberkati karena pengalaman-pengalaman Rom yang lalu, ketika saya masih initial formation, saya diberi privilege untuk berkarya baik di campus ministry maupun di rumah retreat ya. Dan saya berjumpa dengan ribuan orang muda, ribuan orang muda yang bercerita bahwa dia terpaksa memakai banyak topeng karena untuk menutupi lukanya. Karena keluarganya ingin yang terbaik menurut versi mereka. Ada yang ingin jadi arsitek, dipaksa belajar ekonomi. Ada yang pengen menjadi artis, yang artis itu yang suka melukis, hobinya melukis, tapi dipaksa untuk mengambil kedokteran misalnya. Ada banyak kisah tentang ini. Dan orang menjadi lupa untuk bahagia dengan dirinya. Kadang-kadang, benar nggak cita-cita kalian di masa kecil sekarang ini beda gitu ya dengan ketika kalian dewasa. Coba Romo tanya siapa misalnya, cita-cita masa kecilmu apa? Ini siapa sih kok namanya nggak keluar? Yang pakai baju orange ini. Saya. Ayo, ya. Cita-citamu apa masa kecil? Cita-citamu Dulu apa? kecil bilangnya mau jadi pilot, tapi akhirnya jadi bukan pilot. Pramugara. Lu jadi apa sekarang? Bukan. Sekarang jadi animator. Wow. Animator. Itu keren kan itu. Jadi rata-rata cita-cita masa kecil kita berbeda. Dulu cita-cita masa kecil saya pengen jadi Romo dari kecil. Sekarang kesampaian juga ya. Nggak tahu saya kok Tuhan itu mengizinkan. Ya baik. Jadi ini kita tahu ya, kita dapat poinnya ya. Kita dapat poinnya bahwa pertama-tama haruslah engkau be compassionate to yourself, to the vulnerable you. Karena banyak orang lupa bahwa dirinya itu tidak baik-baik saja, banyak orang lupa bahwa dirinya itu juga punya masalah gitu ya. Nah, saya ingin teman-teman melihat ini ya. Saya ingin teman-teman melihat ini. Saya ingin teman-teman masuk ke dalam, supaya ke dalam dirimu, dan melihat siapa Tuhan bagi dirimu. Bagaimana Tuhan dimengerti. Ini kita sedikit menyinggung filosofinya Aquinas. Jadi Santo Thomas Aquinas bilang begini, Allah itu bukan ens summum. Allah itu bukan the highest being. Ens summum itu bahasa Latin, artinya the highest being. Bukan Allah being yang maha tinggi. Dia bukan being. Karena apa? Karena kalau being itu kan kata benda. Benda itu ciptaan. Betul? Sampai sini menangkap. Jadi bukan ens summum. Kadang-kadang kan kita sering mengerti secara sederhana Allah yang maha tinggi. Kemuliaan kepada Allah di surga gitu ya, di tempat yang maha tinggi. Tapi dia bukan being, bukan ens summum. Allah bagi Aquinas itu adalah ipsum esse subsistens. Ipsum esse subsistens. Jadi Allah itu, ini bahasa Latin juga, artinya dia yang selalu mengada di dalam saya. Jadi God who is a verb, not a noun. Jadi bagi Aquinas, Tuhan itu selalu kata kerja, selalu verb. Dia selalu mengada. Dia selalu eksis di dalam diri kita, di dalam existence kita. Jadi Allah itu ada bersama saya ada. Nah, saya ingin katakan begini teman-teman. Seringkali kita merasa vulnerable, merasa sendirian. Karena kita kadang-kadang ya merasakan bahwa Allah itu, kita punya konsep bahwa Allah itu sesuatu yang di luar diri kita. Padahal tidak, teman-teman. Inilah uniknya teologi Kristiani. Teologi Kristiani itu kita punya konsep luar biasa dari Santo Thomas Aquinas yang mengatakan bahwa Tuhan itu verb, kata kerja. Dia eksis senantiasa di dalam eksistensi diri. Dia hadir senantiasa. Dia selalu mengubah, membaharui dalam cara yang tidak intrusif. Maka kadang-kadang kita kan merasakan Allah itu bekerja ya di dalam diri kita. Merasakan apa yang namanya inspirasi Roh Kudus. Merasakan apa yang namanya sapaan Roh Kudus. Itu karena Allah bukan being di luar diri kita. Allah ada di dalam diri saya. Dan itu sebabnya Allah itu selalu relational.
Maka be compassionate to yourself. Itu artinya membiarkan Allah itu be compassionate to you. Sama seperti kisah wanita tadi, membiarkan Yesus bercompassionate dengan keadaannya, membiarkan Yesus menyembuhkan dia. Maka Allah bukan Allah yang terceraikan dari teman-teman. Oke? Ini bedanya kita dengan iman-iman yang lain. En summum, ipsum esse subsistens. Agak sulit ya. Tapi saya rasa teman-teman bisa melangkap. Bisa kan? Jadi Allah itu selalu relasional dengan diri kita. Oke, baik. Next. Nah, ini dari biksu sangat terkenal ini, Thich Nhat Hanh. Gimana sih bacanya? Thich Nhat Hanh. Bahasa Vietnam ini, dia biksu terkenal dari Vietnam. Buku-bukunya ada banyak. Tapi salah satu prinsip yang paling terkenal ini, katanya no mud, no lotus. Tidak ada lumpur, tidak ada teratai. Maka be compassionate to yourself, itu menerima lumpur-lumpur masa lalu. Lalu membiarkan dia menumbuhkan teratai dalam hidupmu. Teratai itu tidak kotor, walaupun lumpurnya itu kotor. Teratai tidak kehilangan harumnya, walaupun lumpurnya itu mungkin berisi banyak kotoran yang bau. Maka no mud, no lotus. Nah, semoga teman-teman berani masuk ke dalam dirimu, berjumpa dengan Allah di sana, be compassionate to yourself, membiarkan Tuhan menumbuhkan teratai dalam hidupmu. Nah, Thich Nhat Hanh gitu ya. Saya hidup di komunitas internasional sekarang ini, jadi banyak frater Romo dari Vietnam belajar bahasa Inggris di tempat di seminari ini, di tempat saya tinggal. Kita komunitas internasional dari mana-mana. Lalu saya paling susah kalau minta teman-teman Vietnam itu untuk jadi lektor ya. Karena kan Inggris Vietnam itu aksennya kental banget ya. Jadi suatu kali itu mereka diminta untuk baca dari bacaan pertamanya dari Kisah Para Rasul kan. Jadi ini bukan ngejek ya, ini bukan judgement ya. Ini hanya mendeskripsikan realitas. Jadi ada suatu kali fraternya lidahnya masih sangat Vietnam banget gitu, dia ngomongnya, aduh Tuhan Yesus. First leading from jadi CT itu the Acts of the Apostles itu jadi SS semua. Jadi the Acts of the Apostles. Jadi, karena mereka nggak bisa ngomong CT ya, jadi ngomongnya malah yang lain. Bacaan pertama dari pantatnya para rasul. Oke. Dan ini ya ini sekali lagi no mud no lotus yang itu nggak penting. Oke, baik, next. Kalian udah bosen belum? Belum. Belum. Ya. Belum ya? Oke, yuk buka lagi yuk satu yuk. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas bab 19 1 sampai 10. Gantian dong, saya mintain cowok yang baca. Boleh, Dok. Oke. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia sangat kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia, mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa.
Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kisah Zakheus sangat terkenal. Teman-teman dari kecil pasti sudah tahu ya, kisah luar biasa ini. Zakheus yang badannya pendek itu ada cerita satu frater ngajar sekolah minggu, udah pada dengar belum ceritanya tuh? Ini kejadian nyata ini. Seorang frater ngajar sekolah minggu, anak-anak kecil, lalu membuka dengan cerita, maksudnya mau menyampaikan cerita Zakheus, tapi nyelip. Teman-teman, ada satu orang kecil, pendek, badannya pemungut cukai, namanya Lazarus. Lalu, anak-anak sekolah minggu kan pinter-pinter ya zaman sekarang ya. Lalu mereka protes, bukan Lazarus frater, bukan Lazarus, Zakheus. Fraternya salah, malu fraternya salah. Tapi namanya frater itu kan pinter, kita belajar filsafat lama. Lalu fraternya bilang, sabar, ceritanya belum selesai. Yesus berkata kepada Lazarus, Lazarus, turun, itu kan tempatnya Zakheus. Jadi, nah ini ceritanya sangat terkenal, tapi saya pikir teman-teman bisa melihat ya, ada value of empowerment di sana yang luar biasa. Zakheus yang punya apa? Physical vulnerabilities, dia punya emotional vulnerabilities, dia nggak pede karena sudah dihakimi oleh community-nya sebagai pemungut pajak, sebagai antek penjajah. Jadi pemungut pajak ini, kalau pemungut cukai seperti Zakheus pada zamannya dulu, itu sama dan dianggap sebagai orang kafir karena dia bekerja sama dengan pemerintahan asing untuk menarik pajak dari bangsanya sendiri. Jadi disebut lintah gitu ya. Dan dia dianggap sebagai kelas ketiga, keempat dalam struktur masyarakat. Sehingga mungkin dia ada begitu banyak vulnerabilities dalam hidupnya. Bahkan saking pengennya dia bertemu dengan Yesus, dia memutuskan untuk naik pohon. Dia ambil tangga mungkin ya, lalu memanjat pohon itu. Dan ini yang unik dalam Injil. Injil itu penuh dengan kisah-kisah indah. Sama seperti wanita yang tadi tanpa nama. Sama seperti tadi anak perempuan Yairus yang juga tanpa nama. Yesus menyapa mereka yang tidak punya nama. Kali ini Yesus menyapa Zakheus yang juga tidak punya reputasi apa-apa, dianggap berdosa. Dan uniknya kali ini Yesus memanggil Zakheus dengan namanya. Zakheus, turunlah. Aku ingin menumpang di rumahmu. Isn't it something beautiful, something deep there? Yesus menyapa orang yang diasingkan, yang vulnerable. Empat vulnerabilities itu ada dalam diri Zakheus. Dan Yesus memanggil dengan nama, Zakheus, turunlah. Aku ingin menumpang di rumahmu. Dan teman-teman, komitmen Yesus untuk memanusiakan sesama seperti ini yang terus kita lihat secara konsisten dalam kitab suci. Yesus berhadapan dengan vulnerabilities, dan He knows what to do, dan dia empower Zakheus untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga dia bilang, Tuhan, kalau ada yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan itu luar biasa indah. Sehingga Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Dia bukan orang kafir. Ada keselamatan karena anak Abraham ini berbuat kebaikan. Jadi vulnerabilities itu sebetulnya kalau dihadapi dengan care, itu akan menumbuhkan benih-benih baik yang kita tidak tahu
bagaimana Allah bekerja luar biasa di situ. Maka ini yang poin kedua yang Romo mau tawarkan. Mari kita mencoba mencari kekuatan dengan membiarkan yang lain itu masuk, mengenal vulnerabilities-ku. Punya keberanian juga untuk mendengarkan. Simply being present with another person can be transformative, healing, and inspiring. Being present for a friend or loved one often requires a great deal of commitment. Dan ini benar. Jadi menjadi berada di sana untuk orang yang vulnerable itu membutuhkan komitmen, teman-teman. Untuk membuka dirimu kepada orang-orang yang mau mendengarkanmu itu butuh courage, butuh keberanian yang begitu besar. Karena sekali lagi kita seringkali hidup di professional culture itu yang tadi Romo bilang. Sehingga kita tidak berani terbuka satu sama lain, termasuk di dalam komunitas seperti komunitas panen ini misalnya. Maka saya berharap supaya pengenalan teman-teman itu tidak hanya di kulit saja. Seringkali di dalam gereja kita tahu, oh iya saya tahu Rosie, saya tahu Nidia, saya tahu Jessica, saya tahu Michael, saya tahu Carlin. But define what you mean by knowing. Apa taumu itu sebatas apa, sejauh apa, sedalam apa, selebar apa, setinggi apa. Kadang-kadang kita hanya tahu orang yang hahaha kayak Romo di depan begini ya, dari tadi hahaha. Kamu kan tidak tahu kalau tiap malam saya menangis misalnya karena jomblo terus sampai kekal. jadi kadang kamu hanya tahu luarnya, kamu tidak sampai masuk ke dalam. Tidak sampai masuk ke dalam, karena apa? Karena sebagai komunitas kadang-kadang kamu tidak memberikan kesempatan orang itu untuk membuka dirinya. Dan ini banyak terjadi di komunitas-komunitas gereja. Dan itu akibatnya orang-orang tidak bertumbuh. Karena komunitasnya toksik. Belum cerita udah dihakimin, lebay. Baru mau terbuka sudah dihakimi. Alah, segitu aja. Gua nih lebih berat nih ceritanya. Jadi komunitas-komunitas yang judgmental, yang toxic macam ini, kadang sulit membuat orang lain untuk terbuka dan membiarkan orang lain tahu vulnerabilities-nya. Padahal, untuk menjadi peduli, kita harus masuk ke wilayah yang tadi Romo katakan, wilayah-wilayah yang terlalu dalam untuk kata-kata. Wilayah yang terlalu dalam untuk bahasa. Kadang-kadang kita hanya bisa duduk di sana, menjadi pendengar yang baik. Ketika kita menjadi pendengar yang baik, tanpa kita sadari, seringkali kita bisa menyembuhkan teman-teman. Kita bisa mentransformasi. Kadang-kadang just be there. Seperti Yesus. Dia tidak buat apa-apa kok. Dia cuma datang ke rumah Zakheus, dia makan di situ, dan Zakheus disembuhkan dari segalanya, dari ketamakannya, dari rasa rendah dirinya. Yesus hanya berada di sana, makan, men. Itu sebabnya saya suka makan dengan umat, karena saya tahu. Ketika makan dengan umat, ada perubahan terjadi di sana, dan saya juga badannya makin berubah. Ingat, Shio Doraemon. Nah, jadi teman-teman yang terkasih dalam Kristus, be there, itu sudah sebuah penyembuhan. Itu sebuah inspirasi. Jadi, teman-teman, you know what I'm talking about, right? Kalian sudah tahu idealnya. Romo ini cuma mengingatkan. Kalau komunitas panen ini mau maju, komunitas gereja ini mau maju, harus punya komitmen untuk jadi non-judgmental community. Hindari kata-kata yang judgmental. Just punya telinga. Kita kan telinga dua, bibir satu. Telinga dua, bibir satu. Jadi cepatlah mendengar daripada berbicara. Lalu hati-hati juga dengan transference dan counter transference. Kadang-kadang kita punya godaan untuk menjadi menjadi terpengaruh dari cerita-cerita yang kita dengarkan dari sesama kita. Ketika kita sudah diizinkan masuk ke wilayah vulnerabilities-nya teman-teman kita satu komunitas, lalu kita menjadi apa? Kita jadi ke transfer gitu.
energi negatifnya itu ketransfer ke kita. Pernah nggak sih merasa Romo itu kalau sudah mendengarkan konseling keluarga, itu seringkali saya merasa lemas. Nah, ini salah satu bentuk transference. Karena apa? Orang itu mentransferkan bebannya kepada saya, dan saya kepikiran terus. Karena saya tidak punya boundaries, saya tidak punya batas yang mengatakan bahwa ini sebetulnya bukan urusanku. Lalu yang terjadi adalah keegoisme. Jadi apa-apa itu dikejar, ditanya, bagaimana? Kalau ada teman cerita, sharing masalah, tiap minggu ditanya perkembangannya, gimana? Gimana? Jadi kepoisme jadinya, itu salah satu bentuk transference juga gitu ya. Nah, teman-teman harus menyadari juga bahwa non-judgmental itu penting, tapi juga menjadi terlalu kepo itu tidak sehat gitu ya. Jadi hati-hati dengan jebakan ini. Dan kita harus punya yang namanya counter transference. Jadi jangan sampai ketika kita mendengarkan vulnerabilities-nya orang lain, kita jangan sampai terpengaruh dengan energi negatifnya. Kita mendengarkan, tetapi dalam boundaries. Kita bertindak semampu kita. Tapi yang paling penting adalah membiarkan orang itu menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, ini prinsip komunitas. Oke? Nanti kita bisa diskusi soal ini. Waktu saya tinggal 5 menit. Saya akan cepat. Hospitality means primarily the creation of free space. Ini yang tadi Romo bilang. Where stranger can enter and become a friend instead of an enemy. Hospitality is not to change people. Jadi kamu itu di sana bukan untuk merubah orang-orang yang vulnerable menjadi empowered. Gitu. Bukan. Yang mengubah itu bukan kamu. Kamu hanya menyediakan space. Where change can take place. It is not to bring men and women over to our side. Kan seringkali godaannya seperti itu. Kita ingin menuntun domba-domba yang hilang. Oh no, man. Itu para Romo juga tidak diajari untuk membawa mereka sesuai dengan ideal kita. Tidak. Tapi untuk memberi space supaya orang itu pulih dengan sendirinya. Menemukan karunia-karunia yang Tuhan mau kasih kepadanya dengan dirinya sendiri. Menawarkan kebebasan. Jadi ini penting dicatat teman-teman. Karena seringkali kita menjadi komunitas yang terlalu kepo sehingga tidak merasa nyaman. Kita niatnya mau membantu, tetapi malah kepo. Kita tidak memberi space yang cukup supaya orang itu pulih dengan sendiri. Gitu ya teman-teman. Ya, ini dari refleksinya Romo Henry Nouwen. Saya ingin kalian lihat foto ini sebentar. Kalau tadi Pope Francis itu di slide yang paling awal, itu ada fotonya mencium seorang laki-laki yang badannya penuh dengan bisul, yang kulitnya penuh dengan deformities. Sekarang Pope Francis itu memberikan dirinya dicium oleh orang lain. Isn't it amazing? Untuk menjadi care dengan orang lain, teman-teman harus punya kekuatan juga untuk membiarkan dirimu dicintai oleh orang lain. Ketakutan manusia modern adalah menerima cinta dari orang lain. Keren kan kata-kata saya? Ketakutan manusia modern adalah menerima cinta dari orang lain. Kenapa? Karena kita diajari. There is no such thing as a free lunch. Nggak ada makan siang gratis. Semua pasti ada motifnya. Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Itu semua membuat kita tuh jadi curigation. Curigation itu apa? Mudah curiga. Jadi kita mudah curiga ketika ada orang berempati. Ketika orang memberi cinta pada kita, kita merasa kadang bahkan kita merasa tidak layak untuk dicintai. Romo kasih tahu ya, kamu tidak akan mungkin peduli dan mencintai sesama kalau kamu sendiri masih takut menerima cinta. Maka kayak Romo ginilah paling enak hidupnya. Tidak ada istri, tidak ada anak, tapi menerima cinta dari banyak orang. Dan saya mencintai balik tanpa pandang bulu, bulu nggak enak dipandang, tanpa pandang rupa, tanpa pandang wajah, tanpa pandang usia, mau laki, mau perempuan, setengah laki, setengah perempuan, saya cintai semua. Karena apa? Karena saya berani untuk menerima cinta.
Maka teman-teman jangan takut menerima cinta. Pope Francis ini satu teladan yang luar biasa. Yang terakhir, yang paling penting, yang selalu kalian ketahui, kebenaran ini kalian ketahui, berakarlah dalam sabda dan sakramen. Kepribadian yang integratif, yang sehat, yang God-centered, itu butuh untuk tinggal selalu di dalam sabda dan sakramen. Seperti yang kita buat pada malam hari ini. Ini salah satu usaha baik sekali dari komunitas Panen untuk tinggal di dalam sabda Tuhan. Ini luar biasa ya kalian ya, orang-orang muda ya, masih mau kumpul. Ada berapa banyak ini malam ini? Ratusan. Ada berapa? 41. Keren. Ada puluhan orang muda yang masih mau tinggal di dalam sabda Tuhan. Isn't it amazing? Keren loh kalian ini. Kalian tinggal di dalam sabda Allah dan di dalam sakramen. Sabda Allah itu maksudnya bukan hanya kitab suci, tapi pengetahuan tentang Allah. Words, sabda, itu kan logos. Logos itu juga bisa dikatakan ilmu. Maka ada biologos, biologi. Ada theologos, teologi. Ada ilmu. Jadi words ini bukan hanya kamu membaca kitab suci, tapi kamu mendalami logos, mendalami ajaran-ajaran iman kita. Dan yang paling penting, mendalami sakramen. Saya itu selalu tersentuh ya setiap kali Ekaristi itu ya. Coba kamu sadari, Ekaristi itu walaupun banyak orang bilang membosankan buat ngantuk, apalagi romonya tua, homilinya muter-muter, kurang sedap dipandang mata romonya, kemudian pakai sandal jepit gitu ya. Nggak enak dilihat. Homilinya lama lagi romo, 30 menit. Tapi coba kalian ingat deh ini kata-kata saya. Ekaristi itu, teman-teman, menyambungkan, ada tiga misteri yang dirayakan. Itu selalu kita terangkai dengan masa lalu. Ekaristi itu selalu adalah perayaan tentang perjamuan terakhir di masa lalu. Adalah perayaan kini-sini, engkau dan saya, dan perjamuan surgawi di masa depan. Jadi engkau lihat bagaimana masa lalu, masa sekarang, masa depan, itu tergabung menjadi satu di dalam Ekaristi. Dan itu indah, teman-teman, kalau teman-teman dalam. Apalagi teori relativitas mengatakan kan bahwa time itu relatif ya, dengan gravitasi, dengan space. Jadi dengan percepatan. Wah, itu bagi saya itu Ekaristi menjadi sesuatu yang saintifik sebetulnya. Coba kamu renung-renungkan itu. Dan yang terakhir sekali, saya minta tolong, siapa yang bisa terjemahkan ini? Ini bagus ini. Pope Benedict XVI. Yuk terjemah ini salah satu yuk. Ayo, sukarelawan, volunteer. Fik, bisa bantu nggak, Fik? Kita bukan hanya memerlukan roti, kita juga memerlukan cinta kasih, makna hidup dan harapan, dasar-dasar yang kuat, dan teren apa ya Romo? Teren itu tanah yang kukuh, kuat, tanah yang kokoh, solid, yang dapat membantu kita untuk hidup dalam hidup yang dalam makna yang paling otentik, dalam makna yang paling mendasar, bahkan dalam waktu-waktu yang susah, waktu-waktu krisis, dalam waktu-waktu yang gelap, dalam kesulitan-kesulitan dan kesusahan sehari-hari. Ya, terima kasih. Terjemahannya indah sekali. Jadi teman-teman, kita itu butuh care karena kita tidak hanya butuh makan gitu loh. Kita butuh menjadi sahabat bagi yang lain. Kita butuh untuk membantu satu sama lain menemukan makna hidup. Jadi kalau orientasi hidupmu hanya duit, dan duit, ya hidupmu tidak punya fondasi yang solid untuk menemukan makna yang otentik sebagai seorang pengikut Kristus. Duit is important, right?
right? Achievement is important, isn't it? Right? Tetapi that's not everything. Kita harus care dengan yang lain. Kita harus saling mengingatkan bahwa makna hidup kita itu bukan hanya yang fisik. Kita ini anak-anak Allah, dan suatu saat kita kembali kepada Allah. Kita ini anak-anak kerajaan. Suatu saat kita akan kembali ke kerajaan itu. Oke? Dan dengan demikian, saya akhiri sesi saya. Lebih 4 menit, sorry. Terima kasih, teman-teman. Gak apa-apa, Romo. Thank you banget, Romo. Thank you, Romo. Boleh kasih virtual applause. Thank you, Romo. Thank you. Pukeci. Dari tadi saya di grup, baik di grup maupun banyak teman-teman juga yang kontak saya di WhatsApp bilang Romonya lucu. Dan Romonya lucu, Romo. Terus juga bilang katanya Romonya. Bu, kalian memujinya Romonya mendalam gitu loh. Romonya mendalam, Romo. Romonya ketawanya bikin membawa ini Romo menular. Jadi setiap kali Romo ketawa, yang lain juga ikut ketawa. Cuma di mute aja tadi. Saya tuh kena marah uskup loh. Waktu saya tugas di paroki, jadi imam muda itu, saya kena marah uskup Tanjung Karang tuh, Monsinyur Harun. Karena saya dibilang ketawanya kayak kuntilanak katanya. Romo. Aduh. Terus saya balas dong, saya juga protes sama Bapak Uskup. Bapak Uskup, kita itu sudah tidak menikah, gaji pas-pasan, tidak punya keluarga, tidak punya istri, tidak punya anak. Kita nggak boleh ketawa lagi, ya ke laut aja kita. Terus dia ketawa juga. Oke. Aduh, Monsinyur Harun. Oke, baik. Sorry. Oke. Romo, kalau boleh ada, mungkin teman-teman kita ada beberapa yang mau nanya. Open mic aja ya, langsung ya? Iya. Mungkin ada teman-teman yang mau nanya nggak? Kalau ada yang mau nanya, boleh langsung unmute aja, terus mungkin sebut, perkenalkan diri dulu, terus langsung pertanyaannya apa, to the point aja. Karena kita nggak punya waktu banyak juga kan. Ada yang mau tanya? Satu. Kalau ada yang mau bertanya. 2. Ada yang mau tanya? Hore, nggak ada. Kalau nggak ada, saya udah siapin pertanyaan pamungkas, Romo. Waduh, Michael. Curang lu. Oke, kalau nggak ada tanya, saya nanya nih ya. Romo, ini sebenarnya ada 5 pertanyaan yang masuk di link online, question online kita. Cuma nggak mungkin kalau saya tanyain semua. Nanti mungkin detail pertanyaannya bisa saya share ke Romo. Kalau Romo berkenan, boleh mungkin jawab via WhatsApp atau by email. Nanti kita akan broadcast ke teman-teman juga di komunitas kita. Tapi secara overall, mungkin dari 5 pertanyaan ini ada benang merah sih. Kita kan tadi di sesi hari ini kita belajar bagaimana kita bisa atau berani ya menunjukkan kerapuhan kita gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sama kebetulan. Kata Romo nggak ada yang kebetulan. Jadi ada beberapa yang sama. Jadi gimana sih caranya tuh kita ketika kita mau mulai terbuka, tapi kita masih punya pikiran takut sama sifat judgmentalnya orang lain sekitar kita. Terus ya sifat judgmental itu kan tadi Romo juga mention bisa di dalam dunia profesional, di kantor, tapi nggak kita pungkiri juga kadang-kadang ada juga di dalam keluarga kita sendiri. Tuh, misalnya orang tua. Tadi Romo juga sempat mention sedikit. Nah, gimana caranya kita tetap bisa untuk tadi ya be compassionate sama diri kita sendiri di saat kita dihadapi dengan tantangan kayak tadi. Itu mungkin. Kalian dulu deh yang jawab. Ini kan bukan sesuatu yang hanya Romo yang tahu kan. Kita punya pengalaman setiap orang. Jadi kalau dia mau sharing, silakan 2-3 menit sebelum Romo kasih. Untung saya udah tanya, jadi saya nggak sharing. Ayo silakan teman-teman. Ayo tuh siapa tuh yang punya pengalaman tuh? Gimana caranya tuh?
Ada yang mau sharing sedikit? 1, 2, 3 menit? Jangan-jangan kalian orang baik-baik semua ya? Kalian nggak punya masalah ya? Ya Tuhan, kita salah pilih tema. Coba tuh siapa yang mau sharing tuh. Kalian udah saling kenal kan? Ini it's a safe zone, it's a safe community. Ayo, coba gimana caranya? Ayo, ada siapa ya di sini? Coba gua scroll dulu nih di list namanya nih. Harus ditunjuk ya? Kan? Ayo, silakan. Ayo, free yuk, free. Yuk, sharing yuk. Ini bukan Bible study, Bible sharing. Ayo. Yang cowok dulu kali ya, Mo. Ya, silakan. Tunjuk aja langsung. Ada Bapak George Andreas Winata di sini nih, Romo. Oke. Tolong, George. Kata siapa Bapak? Ini Ibu. Oh, salah. Halo, Ibu. Silakan, Ibu. Gimana caranya? Bapak demo, bapak-bapaknya Ibu. Oh, Bapak, ya. Menyesal, saya sungguh menyesal. Apa sih tadi cara compassionate to ourselves ya? Iya. Dia tuh takut gitu loh ketika dia mau membuka diri, dia takut dengan judgement orang lain di sekitarnya. Gitu. Gimana caranya supaya saya nggak takut? Gitu. Kalau nggak tahu, yang kepikir sih apa? Yang kepikir sih kita mulai dari orang terdekat dulu ya. Maksudnya kita akan merasa nyaman kalau kita tahu dulu orang yang kita mau curhatin itu siapa gitu. Karena kita bisa percaya. Yang pertama berarti gain trust-nya dulu. Once we have that trust, kita jadi lebih pede lah buat share tanpa baru mulai perlebar sayapnya lah gitu ya. Tapi yang kepikiran sih baru itu sih. Start with someone that you trust. I do agree with that. Jadi benar-benar ini sangat penting teman-teman. Karena tidak mungkin kamu membuka wilayahmu yang mendalam kepada semua orang. Itu seperti kamu seperti sama anehnya kamu buat status saya baru putus gitu ya di Facebook dan kamu set itu publik gitu ya. Itu buat apa ya? Jadi tidak perlu semua orang tahu vulnerabilities-mu, hanya mereka lingkaran-lingkaran terdekat itu yang bisa mengerti kamu. Dan tidak semua orang itu bisa mengerti dirimu, hanya orang-orang tertentu saja. Maka betul kata Pak George itu ya, betul bahwa kita butuh lingkaran terdekat. Nah, pertanyaannya apakah kamu punya sahabat? Teman mungkin banyak, tapi sahabat itu hanya bisa beberapa. Karena orang-orang yang kamu putuskan menjadi sahabatmu dan mereka juga menerimamu sebagai sahabat mereka, itu hanya bisa beberapa, di mana kamu bisa dengan aman bercerita. Atau kamu juga bisa mulai berbagi kisahmu dengan Bapak Pembimbing Rohani. Dulu itu ada tradisi bahwa setiap orang Katolik punya Bapak Pengakuan. Nah, ini sayang, ini tradisi ini mulai hilang. Bapak Pengakuan yang kamu kenal secara pribadi itu bisa membantu kamu untuk bertumbuh, berkembang dalam vulnerabilities-mu itu. Kamu bisa keluar dari sana berkat bantuan Bapak Pembimbing Rohani atau Bapak Pengakuan. Tapi kan masalahnya tradisi itu tidak begitu populer kecuali di biara. Karena di biara kami punya Bapak Pengakuan yang bisa tracking itu. Waduh, dosamu berkembang apa bertambah gitu ya. Kelemahanmu berkembang atau bertambah gitu ya. Saya tidak mau jadi Bapak Pembimbingnya Satora, Panen, karena bahaya. Karena penitensi Romo aneh-aneh. Saya bisa minta jalan salib pakai lutut. Tapi itu ya, poinnya benar bahwa kita butuh orang-orang terdekat. Dan yang kedua yang tidak kalah penting adalah selain orang-orang terdekat, selain Bapak Pembimbing Rohani, kita tuh kadang menjadi takut dengan judgments dari orang lain karena identitas kita itu didasarkan pada apa yang orang lain katakan tentang saya. It's not the true you.
godaan bagi orang-orang zaman sekarang itu, I am what I do, I am what I have, I am what others say about me. Itu 3 godaan yang luar biasa. Dan it's not who you are. So you're not defined by what others say about you, okay? Jadi kamu tidak didefinisikan oleh apa yang orang katakan tentang kamu. Atau apa yang kamu punya, brand apa yang kamu pakai. Atau tidak ditentukan oleh achievement-mu, oleh kegagalanmu, oleh keberhasilanmu. No. Jadi kita ditentukan identitas kita itu apa? Balik ke baptisan Yesus. Engkau adalah anakku yang kukasihi. Kepadamu aku berkenan. Kamu harus secure dulu dengan itu. Kamu harus tahu identitasmu yang terdalam. Aku adalah anak Allah yang dikasihi. Nah, kalau kamu sudah pegang ini, kebenaran ini, kamu mau dikata-katain gendut, jelek, bulat, hitam, keriting, whatever, kamu mau dikatain kiri, miskin, kaya, itu tidak berpengaruh pada diri. Karena kamu tahu identitasmu bukan di situ. So, what is your true identity? You are the beloved son. You are the beloved daughter of God. Itu identitasmu yang paling dalam. Dan kalau kamu bisa pegang itu, kalau kamu bisa pegang identitasmu yang paling dalam itu, kamu tidak akan takut untuk di-judgment oleh orang lain. Oke? Amin. Thank you, Romo. Ada teman-teman lagi yang mau nanya? Ayo. Tadi udah ada yang bilang, panggil lagi dong Romonya nanti sesi selanjutnya. Ayo, daripada nanya panggil lagi, mending tanya sekarang. Kali ini saya mau nanya. Karena saya nggak mau jawab. Saya maunya nanya Pak kali George. ini. Silakan. Tadi Romo, thank you udah ngingetin lagi kita tentang how to be a good community. Salah satunya adalah non-judgmental community, di mana kita harus, kalau orang cerita itu, kita kedepankan untuk mendengar, simply being present aja dulu, gitu. Tapi gini, aku tuh pengen nanya, karena masing-masing dari kita pasti punya pengalaman, baik itu pengalaman rohani atau pengalaman pengalaman sehari-hari lah gitu ya, yang menurut kita itu bagus gitu untuk di-share kepada orang yang kebetulan punya masalah yang pernah kita alami. Misalnya gitu ya. Katakanlah orang ini punya masalah tentang problem suka nyolong duit lah gitu ya. Ternyata saya nih misalnya saya dulu suka nyolong duit juga gitu. Tapi saya ada pencuri yang bertobat gitu misalnya. Bagaimana? Jadi pertanyaannya, apakah kita simply being present, jadi mendengar saja, atau boleh nggak sih kita sebenarnya sebagai a good community itu kita ngasih kita beritahulah pengalaman kita tuh dulu tuh begini loh gitu. Ternyata sama ya, saya juga dulu suka mencuri. Aduh, luar biasa ya. Kalau saya contoh tapi saya bukan mencuri. Kalau saya bukan mencuri uang, saya mencuri hati. Nah, jadi mantannya 12. Nah, jadi kita mendengarkan itu, listening it's not a passive word. Now, listening itu an active word. Jadi listening actively means that kamu buka space untuk orang itu pulih dengan dirinya sendiri, mengeluarkan dulu apa yang di hatinya. Pada sampai tahap komunikasi tertentu, ketika dia meminta masukan dari komunitas, baru kita boleh masuk. Jadi, sama seperti Romo tadi bilang, Allah itu bekerja dengan cara yang tidak intrusif, dengan cara yang tidak violent. Kita masuk juga dengan cara yang tidak intrusif dan tidak violent. Allah itu bekerja di dalam hati kita bukan dengan cara yang intrusif, kan? Dia berbisik. Dia berbicara lembut. Maka semoga kita ingat bahwa ada saat di mana kita harus lebih banyak mendengarkan dulu, kemudian baru pada sampai tahap komunikasi tertentu, ketika
orang itu meminta masukan dari kita, baru kita punya jalan untuk apa? Untuk berbagi pengalaman. Dan sekali lagi, jangan tergoda untuk berpikir atau merasa bahwa permasalahanku itu yang paling besar, paling hebat. Justru ketika kita bercerita out of our ego, ketika kita bercerita pengalaman bisa handle satu problem dengan baik, dengan excellent, itu jangan-jangan kita feed our ego. Jangan-jangan kita kasih makan ego kita. Jadi ketika memberi masukan, hati harus murni, hati harus bersih dari ego. Kalau tidak, ya itu kita hanya feeding our ego. Kan banyak tuh gembala-gembala kecil, juga termasuk romo-romo mungkin, yang kalau konseling lebih banyak cerita tentang dirinya daripada membantu bagaimana orang lain bisa bertumbuh dan berkembang. Ya, jadi paling gampang dilihat apakah kamu feeding your ego, itu proporsi. Kalau proporsi ceritamu lebih lama daripada orang yang sedang bergumul dengan masalahnya, jangan-jangan kamu feeding your ego itu. Bukan niatnya dengan tulus dan murni membantu. Oke? Ya, jadi discernment itu sangat dibutuhkan. Oke, thank you. Thank you, Jos dan Romo. Oke. Jelas nggak sih materi Romo? Saya kok nggak yakin ya. Jelas ya? Soalnya nggak ada pertanyaan. Oke, nggak apa-apa Romo. Nanti teman-teman kita oh ya mungkin info buat Romo juga, kita biasanya next week ada sesi komsel gitu. Jadi nanti kita biasanya bakal muncul banyak pertanyaan dan banyak sharing dari teman-teman di sesi next week gitu. Oke, thank you. Mungkin sampai di situ dulu pertanyaannya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan lagi mungkin bisa di-share ke teman-teman panen. Nanti kita teruskan ke Romo Joni. Thank you banget Romo atas waktunya. Romo, terima kasih. Kita udah 2 bulan kemarin sempat planning untuk sesi panen ini, tapi ya thank God akhirnya bisa terlaksana. Thank you banget buat Terima Romo. kasih. Sebagai penutup Sudah kita mau minta tolong Jelau, boleh gak kita sesi doa penutup? Kita doain Romo juga. Setelah itu kita lanjutin dengan sesi pengumuman. Saya ingin memberi berkat padamu ya, jadi jangan kamu tutup kalian sendiri. Tutup berkat sama Romo. Ya teman-teman, mari kita tutup dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih ya Bapak, Engkau boleh kumpulkan kami semua pada malam hari ini ya Bapak di surga, meskipun secara online, tapi Engkau boleh berbicara pada kami pribadi lepas pribadi lewat Romo Joni ya Bapak di surga. Terima kasih Engkau boleh hadirkan Romo Joni tepat pada waktunya Bapak di surga. Terima kasih Engkau boleh bantu setiap kami bertumbuh melalui firman-Mu ya Bapak yang tadi telah disampaikan, melalui pesan-pesan juga yang telah disampaikan oleh Romo Joni ya Bapak di surga. Bapak biar Engkau boleh bantu dia ya Bapak untuk boleh semakin mengenal Engkau juga, dan melalui pengenalan itu ya Bapak, orang lain yang mendengarkan Romo Joni juga boleh semakin mengenal pribadi Bapak di surga. Biar Engkau boleh berkati kami juga semua ya Bapak di surga. Bantu kami semua untuk semakin mengenal Engkau Bapa, biar setiap bimbingan Roh Kudus boleh kami taati selalu, biar apa yang tadi sudah disampaikan ya Bapa juga boleh tertanam di hati kami yang paling subur ya Bapa di surga, biar Engkau sendiri yang boleh tegur kami, Engkau sendiri yang boleh bantu kami untuk lebih bertumbuh lagi, agar kami boleh semakin serupa dengan Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga untuk sesi pada malam hari ini, semuanya kami serahkan kembali ke dalam tangan-Mu. Bapak yang baik, terima kasih untuk anak-anak yang luar biasa ini. Terima kasih untuk setiap pribadi yang Kau panggil malam hari ini, yang rindu mendengarkan sabda-Mu, dan rindu untuk bertumbuh. Tuhan, bantu mereka, supaya mereka dari hari ke hari menjadi sempurna, seperti Bapa sempurna adanya. Semoga mereka berani keluar dari kerapuhan, dari kerentanan. Semoga
Mereka berani menjangkau mereka yang rentan dan rapuh, mereka yang vulnerable. Semoga mereka berani untuk lebih peduli, lebih care dengan teman-teman satu komunitas, dengan anggota keluarganya, dengan orang-orang yang mungkin tidak begitu menyenangkan dalam hidup mereka. Karuniai mereka kemampuan Tuhan untuk menjadi peka, untuk lebih berbelas kasih. Karena hanya di dalam Engkau, belas kasih dan pengampunan akan menang. Dan diberkatilah Tuhan anak-anak-Mu yang malam hari ini berkumpul dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you, Romo. Thank you for having me ya. Thank you. Thank you. Thank you, Romo. Thank you, Romo Koko. Makasih banyak, Romo. Belum kita Kapan kita ketemu ya? Aduh, makan-makan di Bojong. Oke. Romo dipersilahkan kalau Romo mau melanjutkan aktivitas. Kita ada beberapa pengumuman sedikit buat teman-teman. Oke, bye-bye ya. Kalian bisa kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak terjawab, kalian bisa DM saya di Twitter atau di IG. Sudah tahu ya tadi ya. Oke, ciao. Bye, Romo. Goodbye. Bye, Romo. Ciao. Oke, silakan teman-teman. Ada pengumuman apa aja hari ini? Ada teman-teman panen? Yang pertama mungkin next week kita ada sesi padi. Jadi teman-teman yang hadir hari ini jangan lupa nanti join untuk share our vulnerability di sesi next. Terus juga ada pengumuman dari Mega atau Thea ya, kalau nggak salah. Ya. Halo semuanya. Jadi kan sesi beras extended udah mau kelar nih. Jadi kita bakal lanjutin untuk sesi beras selanjutnya. Topiknya masih rahasia. Cuman kita akan buka pendaftaran buat sesi beras selanjutnya. Jadi nanti bisa hubungin Valen untuk pendaftaran. Yang belum tahu Valen yang mana Valen? Udah tahu lah ya, Valen yang itu. Iya, sih itu dong. Beras Oh iya, itu nanti apa? beras itu akan dimulai pada tanggal 5. Beras itu apa? Oh iya, beras itu. Oh, belum tahu ya. Iya, beras itu Bible sharing and reading ya? Atau terbalik ya? Bible reading and sharing. Iya, terus jadi di sana kita akan baca Bible, kita akan pilih satu topik, terus dari satu bab atau beberapa bab, terus kemudian kita bakal setiap orang akan di-assign di bab-bab tertentu itu, terus kemudian kita akan nge-review bareng-bareng dan belajar Bible bareng-bareng gitu. Coba-coba ada yang mau kasih reviewnya nggak? Beras-beras gimana beras? Iya, mungkin ada yang mau testimoni. Tea sendiri gimana, Tea? Seru banget, guys. Udah, full stop. Seru banget, belajar banyak banget, karena kita bakal dapat perspektif dari banyak banget anak-anak di dalam situ, terus bisa dengerin dan belajar dari apa yang didapetin orang lain juga gitu. Dan ceritanya juga menarik banget dan bisa relatable juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi ditunggu ya. Iya. Nambahin dikit, mungkin kalau teman-teman yang belum join beras, kita di beras bakalan baca bacaan yang nggak biasa kita baca. Jadi kalau biasa kan kita bacanya bacaan Injil atau ya mungkin surat-surat Rasul Paulus di Perjanjian Baru. Tapi kalau di beras, biasanya kita akan pilih, nggak tahu nih yang nanti yang next-nya kan masih rahasia tadi kata Tea, tapi yang next-nya itu ya mungkin bakal bahasanya Perjanjian Lama. Jadi kitab-kitab yang kalau dibaca sendiri mungkin agak sulit dimengerti, tapi kalau dibaca rame-rame kita dapat banyak point of view yang bisa ngebantu kita untuk lebih ngerti lagi. Salah satu contoh dari hasil beras itu ada satu grup kecil di
di WA gua yang jadi ngomongin bedanya Tuhan di perjanjian lama sama perjanjian baru. Itu menurut gua unik banget karena kita jarang bahas yang kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman kalau ada yang mau join boleh nanti kontak Valen Onggo. Oke? Ada lagi pengumuman selanjutnya? Thank you, Taya. Thank you, Teh. Mega. Ada pengumuman lainnya? Nah, nih ada JB yang udah sharing. Teman-teman, kita udah jarang ke gereja. Bukan jarang sih, misa online, tapi kita nggak kasih persembahan. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang masih mau menyisihkan sedikit dari penghasilannya untuk panen, kita sangat berterima kasih dengan rendah hati. Kita mau bukan minta, tapi kita mau membuka kesempatan untuk teman-teman berbagi. Jadi segala yang diterima dari hasil ini akan kita pakai untuk operasional panen. Oke. Cukup semuanya? Ada tambahan lagi? Pengumuman lainnya? Pengumuman lainnya katanya siaga banjir. Betul sekali, siaga banjir. Siaga banjir. Hati-hati ya. Tapi lo kan di gunung, Teh, aman lah itu. Oh iya, betul. Siaga longsor. Oke, see you guys. Sampai ketemu lagi. Hah? Absen. Oh iya. Absen gimana tuh tadi absennya? Absen tadi ada print screen-nya. Oh, ini temennya Ate baru muncul nih. Temennya Ate mengalami gangguan motorik kayaknya. Gangguan motorik. Absen kenapa ya? Oh, iya. Absennya boleh teman-teman yang baru yang belum pernah hadir ya kayaknya ya. Khusus yang belum pernah hadir. Calvin boleh tolong? Udah. Cuman ada satu orang tadi. Oh ya, si Cornblock itu ya, yang Cornblock. Iya. Oke. Oke, udah guys, itu aja. See you, sampai ketemu lagi next session. God bless you all. Thank you. Oke. Thanks semuanya. Bye. Thank you semuanya. Bye. Selamat malam semuanya.